Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat aksi nyata tentang bimbingan dan konseling layanan dasar. Refleksi diri dalam menyikapi murid. Jadi temanya adalah refleksi diri dalam menyikapi murid, yaitu oleh Iswuri Handayani MKom. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dua pengertian yang berhubungan dengan makna memberi bantuan. Bimbingan dapat diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, memilih jurusan, maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungan. Etika kerja, bimbingan, dan konseling. Etika kerja BK yaitu 1. Kerahasiaan, 2. Kesukarelaan, 3. Keterbukaan, 4. Responsif, 5. Keaktifan, 6. Kedinamisan, dan yang ketujuh adalah kemandirian. Refleksi diri dalam menyikapi murid. Refleksi diri yaitu apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut. Yang kedua, etika mana yang menjadi kekuatan saya. Yang ketiga, bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut. Dan yang keempat, etika mana yang harus saya tingkatkan. Refleksi peran Anda saat melakukan layanan BK pada satuan pendidikan, yaitu 1. Bagaimana peran saya telah membantu peserta didik, hal apa saja yang sudah baik, hal apa saja yang perlu saya tingkatkan, dan peran apa yang akan saya lakukan ke depannya. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Yaitu 1. Menjaga kerahasiaan diri peserta didik menyangkut pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. 2. Keaktifan selalu memberi semangat dan memotivasi murid dalam menyesuaikan lingkungan. Yang ketiga, kemandirian mendorong mengenal karakteristik dan lingkungan masing-masing. Yang keempat, keterpaduan menjalin kerjasama dan membantu antar satuan pendidikan, keluarga, maupun pihak lain yang terlibat guna menyelesaikan masalah peserta didik berdasarkan daya yang terkumpul secara utuh. Yang kelima, kedinamisan. Hal ini dilakukan untuk menguatkan tekad, karakter, dan jati diri murid di dalam sekolah agar murid senantiasa menjadi murid yang lebih baik di masa yang akan datang. Etika mana yang menjadi kekuatan saya? Yaitu kemandirian dan keterpaduan. Dengan kemandirian, kita bisa mendorong dalam mengenal karakteristik diri dan lingkungan kita masing-masing. Selain itu, melalui kemandirian ini, murid dapat menentukan suatu keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dengan keterpaduan, kita bisa menjalin kerjasama dan berkolaborasi bersama dengan sekolah dan pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Memanfaatkan etika sebagai kekuatan di satuan pendidikan, yaitu melalui kemandirian, murid kita dapat melakukan pemetaan dan menganalisis karakteristik diri mereka masing-masing. Dengan etika kemandirian, guru dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada mereka. Begitupun dengan keterpaduan, kita bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi bersama dengan sekolah dan pihak lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Keterpaduan sebagai kekuatan dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Etika mana yang harus ditingkatkan? Etika yang harus ditingkatkan adalah menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini perlu ditingkatkan. Kerahasiaan informasi ini sangat penting untuk tidak menyebarkan ke hal-hal negatif dalam sekolah. Yang kedua, kedinamisan. Hal ini perlu kita tingkatkan secara konsisten, dinamis, dan berkesinambungan dalam menguatkan tekad murid di dalam sekolah. Hal ini dikarenakan agar murid menjadi lebih santun, berakhlak, dan berkarakter menuju arah yang lebih baik. Refleksi peran saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan. Peran dalam
membantu peserta didik, yaitu peran saya lakukan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai pembimbing. Saya sebagai ketua jurusan dan guru memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. Hal yang sudah baik dilakukan dalam mengenali karakteristik diri sendiri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. Yang masih perlu ditingkatkan adalah saya harus meningkatkan kemampuan dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan di dalam sekolah dengan baik. Peran yang dilakukan selanjutnya adalah sebagai koordinasi agar mendukung pengembangan akademik dan karir masa depan peserta didik secara optimal. Guru BK dapat bekerja sama dengan bidang akademik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kesimpulan mengenai rencana layanan. Rencana layanan berikutnya yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam mengenali minat, bakat, dan kemampuan sejak dini. Peserta didik perlu didorong untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kesimpulan mengenai rencana layanan kegiatan yaitu guru mengamati murid berdasarkan minat dan bakat dalam mengamati murid menggunakan wawancara agar dapat menggali minat dan bakat murid. Dari hasil wawancara, guru dapat melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi diri terhadap minat dan bakat mereka, setelah itu dilanjutkan dengan refleksi diri. Rencana layanan berikutnya, layanan responsif merupakan bantuan kepada peserta didik yang sedang mengalami kondisi darurat atau membutuhkan pertolongan segera. Tujuan bantuan ini adalah agar peserta didik memiliki strategi dalam mengatasi masalah sehingga mereka dapat memenuhi tahapan perkembangan psikologis dan kognitif. Kegiatannya guru yaitu melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, memetakan kebutuhan berdasarkan area akademik, sosial, dan kepribadian. Guru menganalisis kebutuhan penanganan yang tepat, guru melaksanakan layanan bimbingan, guru memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan murid, guru mengadakan evaluasi dan refleksi dari bimbingan yang diberikan. Terima kasih. Saya harapkan umpan balik dari Bapak Ibu guru dan umpan balik dari Bapak Ibu guru sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan aksi nyata yang saya buat. Terima kasih.